Hari ini adalah hari yang begitu luar biasa buat Bethesda Church. Hari ini kita merayakan 5 tahun kasih karunia Tuhan yang begitu besar untuk gereja ini. We are celebrating 5 years of amazing grace. Selama 5 tahun belakang ini semua yang terjadi dalam gereja ini murni semata-mata hanya kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kesempatan hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama kita kembali memberikan kemuliaan untuk satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah melihat apa yang Kau lakukan Tuhan sepanjang 5 tahun atas gereja ini. Bagaimana Engkau membawa kami di atas sayap Raja Wali. Engkau membawa kami kepadamu Tuhan. Begitu dekat. Dan kami melihat kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan selalu menyertai dalam setiap musim kehidupan kami. Tidak ada kata-kata yang tepat untuk bisa mengungkapkan kasih karunia kebaikan-Mu, belas kasih-Mu atas kami, selain daripada ucapan syukur kami. Dan kami kembalikan semua yang telah Kau lakukan selama 5 tahun di dalam gereja ini. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami mau duduk diam. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami, nafasnya Allah. Firman kasih karunia Allah yang berkuasa membangun kami, menganugerahkan kepada kami bagian yang ditentukan untuk diterima oleh semua orang-orang yang sudah dikuduskannya. Semua yang mendengar firman kasih karunia, kami percaya mereka akan diubahkan, mereka akan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, ada shalom. Sudah bersuka cita? Amin. Selamat ulang tahun yang kelima buat kita semua. Amin. Hari ini saya mau sharing sama saudara tentang rahasia panggilan Allah atas gereja ini. Rahasia panggilan Allah atas gereja ini. Dan saya percaya ini akan memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita semua. Memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada yang melayani, volunteers, pastor, leaders untuk terus melayani Tuhan. Dan juga memberikan semangat kepada setiap jemaat untuk bertumbuh. Terus bertumbuh dalam firman kasih karunia Allah. Amin. Siap diberkati? Sebelum kita baca firman Tuhan, bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari Efesus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Amin. Allah mempunyai suatu tugas yang diberikan kepada Paulus untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi. Apa tugasnya? Tugas penyelenggaraan kasih karunia. Memberitakan tentang rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Kepada jemaat di Kolose, Paulus berkata begini. Kepada jemaat di Kolose, Paulus berkata begini, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah. Jadi Allah punya tugas untuk Paulus. Kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada jemaat di Roma, Paulus juga berkata begini, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Dengan kata lain, Allah
memberikan tugas kepada Paulus. Apa tugasnya? Memberitakan Injil kasih karunia Allah. Tentang rahasia Kristus yang selama ini disembunyikan dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang telah dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara dan saya. Amin. Ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Betapa besar dan mulia tugas yang Allah berikan kepada Paulus. Memberitakan Injil kasih karunia Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Waktu Paulus memberitakan Injil, semua orang yang percaya kepada pemberitaan Paulus, mereka diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan. Karena berita Injil, mereka yang percaya, mereka menjadi ahli waris, anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Saudara bukan hanya diselamatkan, tapi hari ini saudara menjadi peserta janji. Dan janjinya bukan ya dan tidak, janjinya hanya ada ya. Saudara menjadi peserta dari janji yang pasti. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat yang ke-7, ke-8. Perhatikan baik-baik. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Dengan kata lain, Allah punya event yang besar. Dia punya event yang besar untuk bangsa-bangsa yang bukan bangsa Yahudi. Dan di sini Paulus menjadi salah satu panitianya. Ada event, ada panitianya. Allah punya event yang besar dan Paulus menjadi salah satu panitianya. Dan Paulus menyadari kalau dia menjadi panitia dari event besarnya Allah untuk bangsa-bangsa bukan orang Yahudi. Kalau dia menjadi pelayan dari tugas penyelenggaraan kasih karunia, Paulus menyadari ini privilege. Ini hak istimewa yang Tuhan berikan kepada Paulus. Paulus berkata, aku yang paling hina tetapi karena kenapa Tuhan memilih saya? Dan saya percaya tugas yang Allah berikan kepada Paulus, tugas penyelenggaraan kasih karunia untuk bangsa-bangsa bukan orang Yahudi, memberitakan Injil kasih karunia, memberitakan tentang rahasia Kristus yang begitu besar yang Allah berikan kepada Paulus, juga Allah percayakan 5 tahun yang lalu kepada gereja ini. Amin. Saya percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk bangsa ini. Seperti yang kita sering ngomong ya Om. Tuhan punya rencana yang besar atas bangsa ini. Tuhan begitu mengasihi bangsa ini. Bangsa ini ada di hatinya Tuhan. Amin. Itu sebabnya ini hatinya Tuhan. Tuhan mau supaya pemberitaan Injil kasih karunia Allah, tugas penyelenggaraan kasih karunia, memberitakan tentang rahasia Kristus diberitakan atas bangsa ini. Supaya setiap orang yang percaya bisa menjadi ahli waris, anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan Kristus. Amin. Allah punya event yang besar atas bangsa ini. Dan puji Tuhan, Bethesda Church bisa menjadi salah satu panitianya. Dan kita berdoa supaya ada panitia-panitia yang lain yang ikut serta dalam tugas penyelenggaraan kasih karunia. Dan kalau Bethesda Church, gereja ini bisa menjadi salah satu panitia dari tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah atas bangsa ini adalah satu privilege. Hak istimewa. Itu sebabnya setiap saudara, teman-teman yang melayani di tempat ini, volunteers, leaders, pastor, kalau saudara mengerti rahasia panggilan Allah untuk gereja ini, maka saudara akan memiliki pandangan yang berbeda tentang pelayanan. Kamu tahu kamu datang ke tempat ini untuk apa dan untuk siapa. Amin. Kita yang paling hina. Tapi kenapa kita yang dipilih? Dan untuk saudara jemaat, saya percaya saudara adalah anak yang paling disayang sama Tuhan. Karena berita Injil inilah kamu ada di tempat ini.
Karena berita Injil inilah kamu diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, karena berita Injil inilah kamu menjadi ahli waris. Anggota tubuh peserta dari janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ingat, janji yang diberikan bukan iya dan tidak. Janji dalam Yesus hanya ada satu opsi. Ya. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Karena apa? Karena berita Injil. Dan tidak terasa sekarang sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Tuhan mempercayakan pemberitaan Injil kasih karunia tentang rahasia Kristus kepada gereja ini. Dan gereja ini akan terus memberitakan Injil kasih karunia. Kenapa? Karena gereja ini percaya Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Pemberitaan tentang Yesus Kristus. Jadi perhatikan baik-baik. Di dalam Injil hanya ada satu pribadi yang diberitakan. Pemberitaan Injil hanya berpusat kepada satu pribadi. Siapakah dia? Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dengan kata lain, pemberitaan Injil hanya berpusat kepada Yesus dan kepada apa yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Amin. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Sesungguhnya waktu manusia jatuh dalam dosa sejak awal dunia, sesungguhnya Allah sudah punya jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Injil. Kabar baik tentang Yesus Kristus. Tapi kabar baik tentang Yesus Kristus didiamkan berabad-abad. Dari turunan ke turunan, berabad-abad lamanya disembunyikan. Sampai Yesus datang, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Baru setelah itu pernyataan Injil, pewahyuan Injil diberikan kepada siapa? Kepada siapa? Paulus. Dari tadi kita membaca tulisan siapa? Paulus. Murid-murid Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pagi, siang, malam, tidur sama-sama, makan sama-sama. Bahkan mereka melihat Yesus disalib. Beberapa melihat Yesus disalib. Beberapa melihat Yesus bangkit. Beberapa melihat Yesus naik ke surga. Paulus tidak pernah bersama-sama dengan Yesus. Dia tidak pernah melihat Yesus bangkit naik ke surga. Tidak pernah. Tetapi kenapa pewahyuan tentang Injil kasih karunia diberikan kepada Paulus. Dan Paulus berkata, dan yang terakhir ia menampakkan diri kepadaku seperti seorang anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara sudah tahu cerita tentang Paulus. Sebelum Paulus bertobat, siapa namanya? Saulus. Dan Alkitab menceritakan, boleh dikatakan Saulus pada saat itu, dia sebagai teroris agama. Betul? Dia adalah seorang teroris agama. Dia menganiaya orang-orang percaya. Dia mengejar orang-orang percaya dari rumah ke rumah. Dia menyeret laki-laki perempuan dimasukin ke dalam penjara. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Allah berperkara dengan seorang teroris agama? Bagaimana caranya Allah berperkara dengan seorang teroris agama? Sudah tahu ceritanya pasti. Waktu Saulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik, sebelum dia tiba di kota itu, Alkitab menceritakan sinar turun dari langit mengelilingi Saulus. Saulus terjatuh. Kemudian dia mendengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Saulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Jadi beginilah caranya Tuhan berperkara dengan teroris agama. Dia tidak memberikan penghukuman. Dia tidak memberikan penghukuman, tapi dia memberikan kasih karunia-Nya. Dia datang dalam terang cahaya kasih karunia. Amin. Saulus terjatuh, dia menjadi buta. Kemudian Tuhan mengirim seseorang yang bernama Ananias. Apa artinya Ananias? The grace of Yahweh. Kasih karunia Tuhan. Ananias menumpangkan tangan kepada Saulus. Kemudian matanya Saulus terbuka. Waktu matanya terbuka, yang pertama kali dia lihat Ananias. Waktu dia matanya terbuka, yang pertama kali dia lihat kasih karunia Tuhan. Ini yang menjadi pusat pemberitaan Paulus. Saulus menjadi Paulus. Ini yang menjadi pusat pemberitaan Paulus. Injil
Pemberitaan tentang Yesus Kristus yang Paulus tulis bukan berasal dari imajinasi dia. Karena beberapa orang Yahudi berkata, Paulus engkau gila, ilmumu yang banyak membuat engkau gila. Bukan berasal dari imajinasinya, tapi berasal dari terang cahaya kasih karunia Tuhan. Di mana Tuhan datang dalam bentuk cahaya kasih karunia, memberikan pewahyuan tentang Injil, tentang rahasia Kristus kepada Paulus. Itu sebabnya Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kata menyelamatkan di sini, soteria, kata kerjanya soso, yang artinya to make well, to protect from danger, to prosper. Jadi setiap kali Injil diberitakan, di situ ada kekuatan Allah yang dilepaskan. Untuk apa? Menyembuhkan, memproteksi, dan memberkati orang percaya berlimpah-limpah. Alkitab berkata, dan Tuhan menguatkan berita kasih karunia-Nya dengan tanda mujizat. Itu sebabnya tadi sebelum ibadah dimulai ada begitu banyak kesaksian. Bagaimana tanda mujizat dinyatakan waktu mereka duduk di bawah firman kasih karunia Allah. Amin. Jadi inilah Paulus. Dan kemudian Paulus terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Perhatikan baik-baik. Dari Pergam mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus yang memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Jadi ini adalah khotbah Paulus yang pertama kali dicatat di dalam Alkitab, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Paulus memulai khotbahnya dengan menceritakan sejarah bangsa Israel, bagaimana Allah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, membawa masuk ke tanah perjanjian, mereka hidup di zaman hakim-hakim, mereka minta raja, Tuhan kasih raja, sampai kepada Raja Daud, dan Tuhan menjanjikan juru selamat dari keturunan Daud. Ayat 38, 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Ini merupakan khotbah bagian yang terakhir dari khotbah Paulus. Karena tadi saya katakan dicatat kata demi kata, kalimat demi kalimat dari awal sampai akhir. Ini merupakan bagian terakhir dari khotbah Paulus dalam perikop ini. Dia berkata begini, oleh karena dialah, katakan bersama saya, oleh karena dialah. Amin. Karena siapa? Karena Yesus. Jadi pusat pemberitaan Injil hanya berpusat kepada siapa? Kepada Yesus. Oleh karena dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh karena dialah, maka kepada kamu diberitakan pengampunan dosa. Suatu tawaran proklamasi dari Allah, pengampunan dosa tanpa kualifikasi, tanpa bersyarat. Kamu percaya, kamu diampuni dosa. Tanpa kualifikasi, tanpa bersyarat. Dan saya percaya waktu orang mendengar khotbah Paulus, mungkin orang akan komplain, Paulus, kamu gak boleh ngomong begitu. Seharusnya kamu berkata, harus ada syarat dong. Kalau dosa mau diampuni, kamu harus bertobat, kamu harus menyesal, kamu harus berbalik dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Kamu harus mengaku dosa, baru dosamu diampuni. Ada syarat, ada kualifikasi. Tapi Paulus berkata, oleh karena dialah kepada kamu diberitakan pengampunan dosa. Kenapa Paulus berkata demikian? Karena Paulus tidak lagi berpusat kepada manusia yang berdosa, kepada apa yang manusia lakukan. Tapi Paulus berpusat kepada apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dia berikan anaknya mati buat kamu, anaknya bangkit untuk pembenaran kamu. Itu sebabnya, oleh karena dialah, karena apa yang dia lakukan, bukan karena apa yang kamu lakukan. Karena apa yang dia lakukan, hari ini diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Amin. Ayat yang ke-39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari dosa. Terjemahannya begini. Terjemahannya, by this one, oleh karena satu orang ini, everyone believing is declared righteous. Waktu Injil ini diberitakan, kalau kamu percaya Injil ini, kamu bukan hanya diampuni dosamu,
Tapi kamu dinyatakan sebagai orang yang dibenarkan karena iman di hadapan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang benar. Dosamu sudah diampuni. Ini Injil yang diberitakan Paulus dan ini Injil yang sudah hampir hilang. Yang tidak pernah diberitakan lagi. Kalau kamu percaya Yesus, dosamu diampuni. Bukan hanya dosamu diampuni, tapi kamu dinyatakan sebagai orang yang benar. Apa respon mereka ketika Paulus berkhotbah? Apa respon mereka? Apa respon mereka? Paulus tahu di tempat itu, dalam sinagoga itu ada begitu banyak orang-orang Yahudi. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Mereka memiliki kesadaran tentang hukum Taurat. Itu sebabnya Paulus berkata begini. Ayat 40, 41. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Karena itu waspadalah. Paulus memperingatkan mereka. Orang-orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Waspadalah. Kemudian Paulus mencuplik dari kitab Habakuk. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah, lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu. Aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Dengan kata Allah mau berkata ini, aku akan melakukan pekerjaan pada zamanmu. Apa pekerjaannya? Aku berikan anakku mati buat kamu. Aku bangkitkan anakku untuk pembenaran kamu. Kamu yang percaya kepada anakku, dosamu diampuni dan kamu dibenarkan. Waktu pekerjaan ini diceritakan, mereka gak percaya. Mereka menghina, bahkan menghina. Banyak orang yang tidak setuju dengan pemberitaan di dalam gereja ini. Mereka gak setuju. Karena memang sudah dinubuatkan. Bukan hanya gak setuju, tapi menghina. Hyper grace. Sesat. Sudah dinubuatkan, saudara gak perlu kaget. Sudah dinubuatkan. Mereka menghina. Minggu depan saya akan jelaskan kenapa mereka bisa menghina. Kenapa mereka menghina. Minggu depan saya akan jelaskan kenapa mereka menghina. Itu sebabnya kalau dihina saya gak marah, saya kasihan. Minggu depan saudara akan tahu. Oh iya. Jadi saudara bukannya marah tapi malah kasihan. Kenapa mereka bisa menjadi menghina? Ayat selanjutnya 42. Perhatikan baik-baik. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Mereka diminta untuk berbicara tentang Injil kasih karunia lagi. Pertanyaan saya, siapa yang meminta mereka untuk berbicara tentang Injil kasih karunia? Siapa? Bukan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi menentang, menghina malah. Jadi siapa? Kita lihat terjemahannya, perhatikan baik-baik. So when the Jews went out of the synagogue, the Gentiles beg, memohon. Minggu depan ngomong lagi kasih karunia ya. Siapa Gentiles? Orang-orang yang bukan orang Yahudi. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak hidup di bawah hukum Taurat. Itu sebabnya mereka tidak memiliki kesadaran tentang hukum Taurat. Waktu mereka mendengar tentang pemberitaan Yesus Kristus, mereka memiliki kesadaran tentang Yesus. Iman mereka bertumbuh. Amin. Iman mereka bertumbuh. Di dalam Alkitab hanya ada dua orang yang kepadanya Yesus berkata, imanmu besar. Yang pertama seorang perwira Romawi. Iman seperti ini tidak aku jumpai di antara orang Israel. Perempuan Kanaan, hai ibu besar imanmu. Mereka Gentiles. Bukan orang Yahudi. Mereka tidak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Waktu mereka mendengar tentang Yesus, iman mereka bertumbuh. Itu sebabnya saya selalu sering bilang sama saudara, kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat akan membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Waktu kamu melihat kepada dirimu sendiri, saudara akan menemukan tidak ada sesuatu apapun yang baik dalam dirimu, dalam diri saya. Waktu kamu melihat tidak ada satu apapun yang baik, apa yang terjadi? Imanmu gugur.
Tapi hidup di bawah kasih karunia tidak membuat kamu melihat kepada dirimu sendiri. Hidup di bawah kasih karunia selalu membuat matamu melihat kepada Yesus. Kepada apa yang sudah dia kerjakan. Waktu kamu melihat kepada Yesus, there is a hope. Imanmu bertumbuh. Imanmu muncul. Jadi jangan lagi hidup di bawah hukum. Hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Amin. Ayat 43, 45. Perhatikan baik-baik. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat yang 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya selalu memberitahukan sama saudara, jangan hidup di bawah hukum Taurat. Saya selalu memberitahukan sama saudara, tetap hidup di bawah kasih karunia. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Jadi setelah mereka mendengar Paulus berkhotbah, mereka pulang ke rumah, mereka ceritain sama istrinya, sama suaminya, sama anak-anaknya, sama orang tuanya, mereka ceritain sama tetangga, mereka ceritain sama kolega di tempat pekerjaan, mereka ceritain. Dan hari Sabat berikutnya, minggu depan, hampir seluruh kota datang mendengarkan firman kasih karunia. Saya mau kasih tahu, ini rahasia pertumbuhan gereja. Kalau gereja mau bertumbuh, kalau kamu mau bertumbuh, beritakan Injil kasih karunia. Amin. Ayat yang ke-45, perhatikan baik-baik. Akan tetapi, nah ini kalau gereja bertumbuh, gereja menghadapi masalah. Jangan saudara berpikir nggak ada masalah, ada masalah. Ketika dia melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Jadi kalau gereja bertumbuh, kalau gereja kecil aman, nggak ada yang ngomongin. Tapi gereja mulai bertumbuh, wah, ada pertentangan, ada perdebatan. Dan nanti kalau kita menghadapi itu, saudara udah tahu akarnya. Akarnya apa? Dah. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Baik di muka umum ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang ini supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita. Pertanyaan saya, apa yang Paulus beritakan di rumah-rumah dan di muka-muka umum? Bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi pemberitaan Injil selalu berpusat kepada siapa? Kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Jadi intinya Injil adalah bertobat kepada Allah. Rubah pikiranmu tentang Allah. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ayat yang ke-24, perhatikan baik-baik. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh
Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia lah. Apa tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada Paulus? Memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Apa tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada Paulus? Memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia. Memberikan kesaksian, memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sebab aku tidak lain memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dengan kata lain, waktu saudara memberitakan Injil kasih karunia Allah, sesungguhnya saudara sudah memberitakan seluruh maksud dan kehendak Allah. Banyak orang berkata, kamu harus tahu maksud Allah dalam hidupmu. Kamu harus tahu kehendak Allah dalam hidupmu. Di mana saudara bisa menemukan kehendak Allah dalam hidupmu? Dalam Injil kasih karunia Allah. Apa itu? Bertobat kepada Allah. Rubah pikiranmu. Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu aja intinya Injil. Amin. Itulah maksud dan kehendak Allah dalam hidupmu. Oh, tapi kita harus perbuatan baik pasti muncul. Nggak usah pusing. Percaya yang benar. Buah yang benar pasti muncul. Akarnya bagus. Buahnya pasti baik. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus untuk menjadi penilik, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Perhatikan baik-baik, teman-teman saya yang melayani di tempat ini. Saudara volunteers, leader, pastor, Tuhan punya tugas buat saudara. Apa tugasnya? Jagalah dirimu. Jagalah seluruh kawanan domba Allah yang sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Saudara sudah dibeli dengan darahnya yang mahal. Saudara di tempat ini dan teman-teman pelayanan, jaga mereka. Jaga mereka, beri makan mereka, baringkan mereka di padang yang berumput hijau, bimbing mereka ke air yang tenang, pastikan mereka ada kedamaian. Beri mereka makan. Beri mereka makanan dengan apa? Firman kasih karunia. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Dan hati-hati. Sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kamu. Saudara dengar 10 firman kasih karunia, 10 khotbah saya, 1 orang masuk dengar beritakan hukum Taurat. Saudara bisa tergoncangkan. Dan Paulus berkata, sebab itu berjaga-jagalah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam, 5 tahun siang malam saya mencucurkan air mata. Siapin khotbah buat saudara. Jangan sampai 1 orang datang beritakan saudara pergi. Tergoncangkan oleh hukum Taurat. Jadi pastor, leader, semua yang di care group dimanapun, jaga kawanan domba. Amin. Jaga dirimu, jaga kawanan domba, kasih mereka makan, pastikan mereka baring di padang yang berumput hijau, kasih mereka makan dengan firman kasih karunia Allah. Jangan yang lain. Firman kasih karunia Allah. Amin. Ayat yang ke-32. Nah, ini buat saudara, yang terakhir, buat jemaat. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan
Dan kepada firman kasih karunia-Nya. Amin. Datang setiap minggu ke tempat ini, di rumah, duduk, tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia Allah. Jangan yang lain. Firman kasih karunia Allah. Kenapa? Karena firman kasih karunia Allah berkuasa membangun kamu. Meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, memiliki hidup yang beribadah kepada Allah di dunia ini sekarang. Bukan hanya berkuasa membangun kamu, tetapi berkuasa menganugerahkan kepada kamu. Bukan dikejar, bukan diusahakan. Saudara hanya duduk, dengar, percaya, amin. Apa yang kamu butuhkan, semuanya dianugerahkan, diberikan kepadamu. Amin. Karena berita Injil inilah kamu menjadi ahli waris, anggota tubuh, peserta dari janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia Allah. Aku menyerahkan kamu kepada firman kasih karunia Allah yang berkuasa membangun kamu. Bukan hanya membangun, menganugerahkan, memberikan. Bukan kamu kejar, bukan kamu usahakan. Kamu duduk, kamu datang, kamu duduk, kamu dengar, kamu percaya, kamu berkata amin, memberikan respon yang baik kepada kasih karunia. Semuanya dianugerahkan kepadamu. Amin. Semuanya dianugerahkan. Inilah rahasia panggilan Allah atas gereja ini. Betapa mulia, betapa besar tugas yang Tuhan berikan kepada Paulus, termasuk kepada gereja ini. Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Seperti tadi kesaksian saya, enggak mudah menerima rahasia panggilan ini. Enggak mudah loh. Di tengah-tengah isu hyper grace 5 tahun yang lalu yang lagi marak-maraknya. Sebelum saya memulai, saya sempat duduk sama Om Chris, sama Hendrik. Ini teman saya Hendrik. Ini salah satu provokator. Dia marahin saya. Van, lu gak cengli lu. Lu hari Jumat ngomong kasih karunia. Mereka kembali ke gereja, dengar hukum Taurat lagi, lu gak cengli lu. Gak boleh begitu. Ya gua gak mau ribut, Rick. Gak bisa. Lu harus buka gereja. Konsisten kasih makan mereka. Jadi Tuhan kirim orang-orang yang luar biasa 5 tahun yang lalu. Ibu Maria juga demikian. Nggak tahu tiba-tiba muncul Ibu Maria, Pak Farid, anak-anaknya nggak pernah ketemu lagi. Dulu mereka ikut saya ke Israel, nggak pernah ketemu lagi. Tiba-tiba mereka muncul, mau ketemu dong. Ibu Maria notaris. Jadi Tuhan kirim semuanya. Akhirnya mereka mempersiapkan semua legalitas gereja. Dan akhirnya jadi. Jadi ini tugas yang tidak mudah saya terima. 5 tahun yang lalu dari itu. Ini rahasia panggilan Allah atas gereja ini. Tuhan kasih tugas yang sama. Kepada orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi. Gentiles. Tugas pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Tentang rahasia Kristus. Wow, tentang rahasia Kristus harus diberitakan. Supaya setiap orang yang percaya, dia diselamatkan. Bukan hanya diselamatkan, tapi semua orang yang percaya bisa menjadi ahli waris, anggota tubuh, peserta dari janji yang diberikan dalam Kristus. Ada begitu banyak janji yang Tuhan mau berikan sama saudara sama saya. Dan inilah Bethesda Church. Amin. Selamat ulang tahun yang kelima. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Amin. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang saya nggak bisa sebutin satu persatu. Doa, support, apapun yang saudara berikan. Saya berdoa supaya Tuhan membalaskan kepada saudara berlipat-lipat kali ganda dengan suatu takaran yang baik. Dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah keluar. Itu yang diberikan ke dalam bejana-bejanamu. Amin. Dan gereja ini akan terus ada. Memberitakan Injil kasih karunia. Di masa-masa yang mendatang. Kita akan berjalan bersama-sama. Bertumbuh bersama-sama. Dalam pengenalan akan Allah. Dan akan Tuhan kita. Yesus Kristus. Amin. Dan nanti. Setelah saudara pulang. Harusnya ada surprise. Saya bilang ada surprise. Tapi surprise yang pertama gagal. Karena sebenarnya saya mau nyanyi. 5 tahun saya gak pernah nyanyi. Tapi maaf. Gagal. Batal. Durasi. Durasi gagal. Jadi saya batal latihan, gak jadi nyanyi. Batal. Udah berkali-kali dia mau datang.
Mau latihan? Batal. Saya bilang batal. Tuhan selamatkan saya, Adrian. Dan satu lagi, saudara nanti pulang, saudara akan mendapat ini. Oke. Satu keluarga satu. Karena di dalamnya untuk satu keluarga. Ingat, satu domba satu keluarga. Nanti saudara keluar dengan teratur, saudara akan mendapat ini. Kita mau apresiasi saudara yang sudah mendukung perjalanan gereja ini. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia demi kasih karunia yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan gereja ini. Betapa kami bersyukur, privilege, satu hak istimewa yang Kau berikan kepada gereja ini, yang juga Kau berikan kepada Paulus untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi. Tugas penyelenggaraan kasih karunia, memberitakan Injil kasih karunia Allah, memberitakan tentang rahasia Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Injil bisa menjadi ahli waris, anggota tubuh, peserta dalam janji yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya Tuhan, biarlah hari ini setiap anak-anak-Mu yang mendengar Injil dan mengerti rahasia panggilan Allah, setiap rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, menjaga diri mereka, menjaga kawanan domba yang sudah Tuhan percayakan, yang Tuhan sudah beli dengan darah yang mahal, membaringkan mereka di padang yang berumput hijau, membimbing mereka ke air yang tenang, menyegarkan jiwa mereka, memastikan ada kedamaian dengan memberikan mereka makan Injil kasih karunia Allah. Dan setiap jemaat yang ada di tempat ini, aku menyerahkan mereka kepada Tuhan, kepada firman kasih karunia Allah yang berkuasa membangun mereka. Kami percaya Tuhan, firman kasih karunia yang mereka dengar setiap hari Minggu membangun mereka. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi. Sehingga mereka memiliki kehidupan yang beribadah kepada Allah di dunia ini sekarang. Dan bukan hanya mengubahkan mereka, membangun mereka, tapi menganugerahkan kepada mereka. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang mengatakan bahwa setiap kali firman kasih karunia Allah diberitakan, Engkau menguatkan dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat. Setiap kali mereka mendengar, duduk menempatkan diri mereka di bawah firman kasih karunia. Di situ ada tanda heran, ada mujizat, ada warisan-warisan yang dianugerahkan kepada mereka. Dan kami percaya Tuhan, kami mau duduk di bawah firman kasih karunia. Dan kami akan melihat betapa besar anugerah-Mu, kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.